Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya tentang metode untuk mencari solusi dari akar suatu persamaan nonlinear. Kalau dua metode sebelumnya itu dinamakan dengan metode tertutup, artinya kita harus mengurung nilai akar sehingga nilainya itu ada yang dipertimbangkan positif dan negatif. Kali ini metode berikutnya namanya metode Newton-Raphson. Dia dinamakan dengan metode terbuka karena dia tidak perlu mengurung akar dan kita tidak perlu menilai tanda positif dan negatif. Nah, pada intinya metode Newton-Raphson ini menggunakan konsep garis singgung atau gradien. Ini ya. Sehingga untuk lebih jelasnya gradien ini ditentukan dengan kemiringannya M gitu ya. Suatu kurva tersebut. Nah, ini gambarnya nih. Jadi ada fungsi yang berwarna apa nih warnanya? Kuning ya. Nah, dia itu akan didekati dengan banyak garis singgung. Nah, konsep gradien itu yang ini diturunkan kalau dalam kalkulus 1 itu ada namanya konsep diferensial ya, turunan. Sehingga M atau gradien itu bisa diambil dari turunan pertama fungsi. Sehingga kalau diturunkan dari sini sampai terus ke bawah, kita akan punya penjabaran seperti ini bahwa iterasi dengan satu titik di mana X satu langkah setelahnya diambil dari X sebelum dikurangi dari nilai fungsi sebelum dibagi dengan turunan pertama pada fungsi itu. Ya beginilah. Nah, nanti lebih jelasnya kita coba di soal ya dengan iterasi langsung. Nah, pada prinsipnya iterasinya hampir sama. Kalau biasanya dia menggunakan dua nilai awal, sekarang cuma cukup satu, yaitu hanya X0. Hanya satu, tidak perlu A dan B. Kemudian cek konvergensinya tidak mengecek tandanya, cuma mengecek nilai fungsinya, nilai function ya. Kemudian kita juga harus mencari turunannya, sehingga metode ini itu akan berjalan dengan baik jika turunan fungsinya ada. Jadi turunan fungsinya itu harus ada ya, harus eksis. Oke. Ini ya, eksis ya. Ada salah nih. Oke. Nah, setelah itu yang kita perlukan itu nah ini. Jadi rumusnya tidak akan terlalu rumit. Apalagi dengan Excel ini sangat gampang. Tinggal iterasinya di drag ya bahasa Excelnya. Nanti akan dapat mau berapa iterasi juga bisa. Apalagi nanti kalau kita menggunakan MATLAB. Itu lebih gampang lagi. Jadi fungsinya tetap sama, kita akan mencari akar suatu nilai dari persamaan nonlinear ya, yaitu dengan metode Newton-Raphson. Ini ada dua ya, ada Newton dan Raphson, dua orang. Kalau di buku tertentu itu ada yang namanya metode Newton dahulu. Nah, Newton-Raphson ini adalah metode Newton yang dimodifikasi oleh Raphson. Oke. Untuk cek konvergensi masih seperti biasa, bisa pakai X toleransi, atau bisa juga menggunakan yang lain. Ada kemarin kalau nilai C-nya udah konstan, atau benar-benar menggunakan definisi awal. Pada saat nilai fungsinya itu sudah 0. Jadi pertanyaannya, berapa X-nya gitu ya, agar nilai fungsinya itu jadi 0 ya. Fx sama dengan 0. Tapi ini punya banyak kelemahan karena secara numerikal
nilai eksak itu akan sangat jarang atau sangat sulit untuk ditemukan. Sehingga biasanya kita akan menggunakan X toleransi. Jadi kesalahannya, galatnya di toleransi sekian sudah. Kita tidak perlu lagi menghitung atau menggunakan nilai C yang sudah konstan. Oke, kita ke contoh ya langsung. Nah, ini contohnya seperti biasa kita punya fungsi. Kemudian diberikan nilai awalnya 1 nih. Hanya X sama dengan 0. Dia hanya 1, tidak A dan B. Jadi kalau ibarat menangkap pencuri, ini polisinya luar biasa. Dia hanya 1 orang di sini. Dia akan kejar pencurinya. Nah, ini pencuri ya. Ini apa ini pencuri ya. Kalau kemarin kan metodenya harus dikurung. Sekarang dia kejar. Secara signifikan nanti akan ketemu. Walaupun metode ini juga punya kelemahan nantinya. Tapi ini dianggap lebih baik dari 2 metode sebelumnya, apalagi untuk iterasinya. Oke, kembali ke sini. Kita punya fungsi sama dengan fx sama dengan x kuadrat min 5x ditambah 6 dengan metode interruption. Kita diberikan nilai x awalnya sama dengan 0, galatnya toleransi 0,02. Jadi Anda boleh berhenti menghitung, boleh berhenti melakukan perulangan. Software yang Anda kerjakan itu algoritmanya itu harus menggunakan if then else gitu ya. Nah, pada saat dia udah sampai 0,02 maka dia akan stop gitu ya. Dan nilai X yang terakhir itulah yang dinamakan dengan nilai hampirannya. Nah, pertama sekali ini modal kita harus cari turunan pertamanya. Oke, jadi kalau turunan pertama kita checklist aman. Kemudian kita substitusikan X0 yang diberikan awal. Ini dimasukkan ke dalam fungsi. Oke. Kemudian dimasukkan juga ke dalam turunannya. Oke. Maaf ya, ada iklan sedikit. Nah, ini suara kodok lagi manggil hujan. Jadi ketahuan ya nyetingnya kapan ini. Oke. Jadi nilai awalnya X0, kita masukkan ke dalam fungsi X0, 6. Kuncinya ya hanya ketelitian. Kalau Anda masih menghitung ini secara manual gitu ya, karena konsep dari mata kuliah ini adalah membawa kuliah praktek ke dalam teori ya. Jadi Anda harus bisa menciptakan, mengerti teorinya. Anda dilatih untuk menjadi seorang inventor, penemu. Jangan hanya Anda sebagai usernya saja. Anda harus bisa juga nih. Kalau Anda tahu teorinya, mudah-mudahan nanti Anda bisa memodifikasi sehingga didapatkan nanti Newton-Raphson dan siapa gitu ya penemu berikutnya. Nah, yang penting kembali lagi kita ke sini. Kita punya nilai fungsi yang harus kita cari fx0, kita masukin 0, hasilnya 6. Nah, hati-hati ini kuadrat 5 kali 0 tambah 6. Kemudian nilai turunan fungsi pada 0 juga didapatkan 6 dan min 5. Dengan galat relatif masih tidak ada. Karena baru pada X0 ya. Jadi X sebelumnya belum ada, jadi relatifnya belum ada. Kita dapatkan ini. Nah, dari sini kita akan dapatkan nilai X1-nya, ini X1. Oke. Itu adalah 1,2. Nah, ini dengan Excel atau dengan apapun gampang ya, kecuali dengan kalkulator sayur ini bisa salah. Kalau dengan Excel dia otomatis kenal bahwa pengurangan dulu, baru pengurangan terakhir, baru di pembagian terlebih dahulu yang dikerjakan baru pengurangan. Jadi X0 dikurang Fx0 dibagi F aksen X0 itu yang belakang dikerjakan baru dikurangi ya. Jadi ini hati-hati nih. Be aware. Apa ini susah nulisnya. Hati-hati. Oke. Kemudian kita dapatkan sudah X1 ya. Kemudian nilai X1 ini kita hitung lagi berulang. Let's be iteration. Iterasi yang pertama. Kalau tadi kan iterasi yang ke-0. Di sini ada iterasi yang pertama. Iterasi yang pertama ya kita masukkan X1. Turunan tadi jangan lupa selalu dibawa masukkan X1. Kemudian kita telah bisa menghitung galat relatifnya. Nih hasilnya masih 1. Ya. Masih 1.
Padahal tadi diminta harus 0,02. 1 itu berarti kesalahan Anda 100%. Anda melakukan 100 kali percobaan dan 100 kali gagal. Itu namanya 1 per 100%. Sehingga pada iterasi berikutnya kita dapatkan ini nilainya. X1-nya 1,2, 1,44, negatif 2,6. Sampai sini kita bandingkan. Oh ini 0,02. Ternyata dia lebih besar. Berarti kita harus lanjut lagi. Nah, kita dengan modal X1 sama dengan 1,2. Kita hitung nilai X2-nya gitu ya. Nah, X2-nya adalah X1 dikurang ini. Pokoknya untuk nyari X2 kita gunakan nilai X1. Untuk nyari X3 kita gunakan nilai X2 ya. Nah, itu iterasi lah. Jadi sekarang Anda dibuat bingung untuk melakukan perulangan itu. Jadi kalau biasanya Anda membuat software bekerja, sekarang bagaimana sih kalau Anda yang menjadi softwarenya? Nah, begitu seterusnya sehingga kita dapatkan nilainya X2-nya 1,754. Nah, perhitungan ini mungkin akan berbeda sedikit, tidak masalah. Ada yang buat 1,75, ada yang buat 1,754 sekian-sekian. Nah, itu kan tergantung pembulatan. Karena di awal kita sudah belajar tentang pembulatan ya. Jadi kalau sedikit-sedikit tidak dipermasalahkan di kuliah ini. Asalkan tidak terlalu jomplang 1,7 nanti Anda dapat 5 ya, itu pasti salah. Nah, sehingga hasil yang terakhir kita hitung galat errornya sama nih, masih sekian. Nah, berarti kita harus terus menghitung. Hitung. Jadi X2 saja tidak cukup. Kita harus menghitung X3. Nah, ini X3-nya. Ya. Dengan cara yang sama diulang-ulang. Kemudian X3 disubstitusi sehingga kita dapatkan galat errornya 0,105. Nah, berita baiknya adalah, walaupun nanti kalian harus cari ya di internet keuntungan dari metode ini, bocorannya adalah metode ini akan cepat ditemukan nilainya, sehingga perulangan itu akan lebih cepat. Misalnya saja di 2 metode sebelumnya, di biseksi ada 10 kali ngitung, di regular files itu ada 6 kali, maka di sini mungkin 3 kali. Dan secara komputasi itu sangat menguntungkan. Karena berarti beban komputasinya menjadi lebih ringan ya, otomatis waktu untuk mengeksekusinya juga lebih cepat. Oke. Jadi dari iterasi ini kita dapatkan bahwa nilainya itu ditemukan pada iterasi keempat. Kenapa ditemukan? Karena sudah kurang dari toleransi. Jadi kalau melihat toleransi ini, Anda dibolehkan gagal 2 kali dari 100 kali percobaan, 0,002. Jadi ya sudah, ini adalah batas Anda menghitung. Jadi nilai yang kita temukan adalah 2. Jadi salah satu akar yang kita cari itu adalah 2. Ini hanya salah satu ya. Kalau dia nanti akarnya ada banyak, nah kita harus dekati dengan nilai-nilai awalan yang lain. Oke, itu inti dari metode Newton-Raphson. Kalau ada pertanyaan, nanti silakan kita diskusikan di classroom. Dan untuk memantapkan lagi teorinya, nanti akan saya kasih beberapa tugas-tugas, pertanyaan, question, ataupun tugas yang harus Anda jawab di hari itu, agar saya tahu bahwa Anda tidak tidur di rumah. Oke, sampai di sini kuliah kita tutorial kali ini tentang Newton-Raphson. Mudah-mudahan kita selalu sehat, senang. Mudah-mudahan kita akan cepat bertemu kembali dan kita akan melalui badai corona ini dengan tetap semangat. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.